Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel Nibipedia. Pada video kita kali ini, kita akan belajar menggunakan beberapa ikon atau tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemformatan teks di aplikasi Google Dokumen. Pemformatan teks itu bisa kita artikan juga dengan melakukan pengaturan teks. Kira-kira apa ya manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah Anda mempelajari pemformatan teks dengan ikon-ikon yang sudah disediakan oleh Google Dokumen? Salah satu tujuannya adalah ketika Anda mengetikkan tulisan atau mengetikkan dokumen di aplikasi Google Dokumen, tulisan Anda nanti terlihat lebih rapi dan memiliki kesan lebih indah, sehingga tulisan yang Anda buat nanti menjadi terlihat lebih menarik. Pengaturan teks di sini itu bisa kita lakukan baik huruf per huruf maupun kata per kata. Demikian juga bisa juga kita lakukan per kalimat atau per paragraf. Bisa juga kita lakukan untuk memberikan pemformatan teks pada beberapa paragraf. Pengaturan teks itu dibutuhkan karena teks terkadang memiliki fungsi tertentu yang memang memerlukan pengaturan khusus. Sebagai contoh, misalnya judul. Judul pada suatu dokumen atau tulisan itu sebaiknya dibuat dalam bentuk cetak tebal atau bold, karena judul diharapkan menjadi sesuatu yang memiliki kesan penting. Atau contoh yang lainnya, misalnya ketika Anda ingin menuliskan kata asing dalam teks berbahasa Indonesia. Kata asing dalam dokumen yang Anda buat dalam bahasa Indonesia itu sesuai aturan hendaknya ditulis dalam bentuk cetak miring untuk membedakan dengan tulisan-tulisan yang lain. Begitu juga untuk pengaturan paragraf. Tentunya paragraf juga perlu diatur baik perataannya maupun jarak antar baris dan lain sebagainya. Dan mungkin beberapa kebutuhan pengaturan teks yang lain. Lalu apa saja yang bisa ikon apa saja yang bisa kita gunakan ketika menggunakan aplikasi Google Dokumen untuk mengatur teks? Ya, sebelum saya sampaikan, mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu bagaimana mengetahui apa sih nama-nama dari masing-masing ikon ini, ya. Ikon-ikon yang ada pada Google Dokumen ini. Ya, untuk mengetahui namanya, yaitu misalnya bold. Untuk mengetahuinya tinggal Anda tekan, tahan, nanti akan muncul tampilan nama ikonnya. B, ini adalah tebal dari bahasa Inggris, yang mana ini sebenarnya adalah bold. Mungkin saya ketika menjelaskan nantinya akan terbalik, bisa jadi menggunakan bahasa Indonesia, bisa jadi menggunakan bahasa Inggris. Ya, I dari kata italic ini adalah miring. Jadi untuk memiringkan teks, U adalah underline. Ya, begitu ya. Jadi kalau mau melihat nama ikonnya apa ini, tinggal Anda klik, Anda tahan. Ya, ini seperti itu. Dan untuk tombol-tombol yang lain. Oke, langsung saja kita lanjut materinya. Ya, ikon yang akan saya sampaikan yang pertama adalah ikon urungkan dan ikon ulangi. Dua ikon ini penting dan ikon ini biasanya tidak hanya terdapat pada aplikasi Google Dokumen, baik di aplikasi-aplikasi yang lain pun kemungkinan juga ada. Ya, jadi undo itu untuk kembali ke keadaan setelah kita melakukan sesuatu. Sedangkan ulangi itu untuk menuju ke keadaan setelah kita melakukan sesuatu. Ya, biar tidak bingung kita praktekkan. Misalnya di bawah biodata
saya mengetikkan kata yang salah. Misalnya biodata saya. Nah, kata saya ini kebetulan tidak terpakai. Maka Anda bisa memanfaatkan tombol undo. Loh, ternyata saya tadi kok terpakai, maka Anda bisa menggunakan ulangi. Nah, ini. Jadi ini akan memudahkan Anda untuk kembali ke keadaan sebelumnya atau ke keadaan sesudahnya. Ya. Berikutnya, tombol yang bisa Anda gunakan yaitu tombol bold, italic, underline, dan ganti warna. Ya. Oke. Untuk memberikan operasi pada suatu teks, maka Anda perlu memilih teks tersebut. Misalnya biodata. Ya, silakan Anda pilih kayak mau ngopi kalau menggunakan aplikasi WhatsApp, ya tinggal ditekan, ditahan, nanti dia akan terlihat berlatar belakang biru seperti ini. Ini adalah menunjukkan bahwa teks tersebut yang terpilih. Artinya apa? Jadi apa yang kita lakukan hanya berpengaruh pada teks yang terpilih ini. Misalnya copy atau menyalin tag. Ya, jadi tag yang biodata ini saja yang akan tercopy, tidak semuanya. Mau di-cut, dipotong, ya nanti yang terpilih hanya yang bagian biodata saja. Ya, kita akan coba menggunakan bold. Maka yang terpilih ini sajalah yang terpilih ini sajalah yang akan tertebalkan, ya. Ini. Misalnya gang pojok. Ini akan kita buat garis tulisannya miring. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Underline ini untuk memberikan garis bawah. Misalnya hobi kita mau kasih garis bawah. Tinggal menggunakan underline. Nah, ini sudah bergaris bawah. Terus kita bisa juga mengganti warna. Warna dari tag kita pilih, kita gunakan simbol A ini, terus kita pilih warna yang akan kita gunakan. Semisal warna biru. Misalnya yang lain nonton TV, kita mau ganti warna yang lain bisa, dan seterusnya. Gitu ya. Anda nanti bisa mencoba sendiri pada dokumen Anda. Terus berikutnya, sebuah judul bisa Anda lihat, itu supaya lebih menarik biasanya diletakkan di tengah-tengah halaman. Ya, untuk melakukannya, Anda bisa memilih ikon perataan. Di sini ada banyak. Kalau Anda klik, Anda bisa menggunakan rata tengah. Nah, seperti ini. Ya. Nih. Terus misalnya untuk bagian nama, misalnya mau diletakkan di sebelah kanan, berarti kita bisa menggunakan rata kanan. Secara bawaan, sebelum kita melakukan pemformatan, itu setiap paragraf itu pengaturannya adalah rata kiri, di mana yang sebelah kanan tidak rata. Kita bisa lihat misalnya teksnya berbentuk panjang seperti ini, misalnya kata motivasi. Lihat, yang sebelah kiri ini bentuknya sejajar, rata. Ya, sedangkan yang sebelah kanan itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang banget, ada yang pendek banget. Nah ini, supaya bisa rata bagaimana? Supaya bisa rata, tinggal Anda klik paragrafnya, terus Anda pilih rata kanan dan kiri. Lihat perubahannya, sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata, kecuali yang baris terakhir. Ya, ini. Terus berikutnya ada tombol di pojok, itu adalah butir dan lain sebagainya. Lihat, saya pilih. Ini adalah untuk memberikan penomoran. Penomoran di sini bisa berupa ikon, berupa simbol lingkaran, bunder ini ya.
Terus yang di sebelah kanan, yang agak sebelah kanan itu ada penomoran. Ya, ini bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, mau pakai yang simbol boleh, yang angka juga boleh. Terus berikutnya di sebelah kanannya itu ada outdent dan indent. Ini digunakan untuk menggeser sebuah paragraf. Bisa beberapa paragraf juga bisa ya. Ini kalau saya klik, maka dia akan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau dipilih yang kiri, dia akan bergeser ke kiri. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Jadi itu tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk pengaturan teks. Selain tombol-tombol yang ada di sini, pengaturan teks dan pengaturan paragraf bisa Anda akses melalui simbol ikon A ini. Ya, maka di sini akan dimunculkan beberapa tombol-tombol yang lain, bisa untuk mengganti ukuran huruf dan lain sebagainya, bisa dicoba-coba. Dan juga bisa dalam bentuk paragraf, pengaturan paragraf. Ya, itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk materi pada video ini mengenai ikon atau tombol yang ada pada aplikasi Google Dokumen. Jangan lupa untuk menyimpan dokumennya dengan mengklik tombol centang. Terus silakan Anda beri nama supaya ke depan kalau mau Anda buka kembali itu Anda mudah untuk mencarinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.